Selamat datang di channel Jurit Malam. Channel yang akan membuat kamu merasa bersama kami, tidak dalam ketakutan dan kesendirian. Ingat, jangan mendengarkan atau menonton ini sendirian. Resiko ditanggung sendiri. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor. Jadi nggak usah berlama-lama deh, kita langsung masuk aja ke ceritanya yuk. Kisah ini datang dari yang namanya Tiara, dari Padang. Halo Tiara. Jadi Tiara ini mau berbagi cerita yang dia alami bersama temannya. Kita sebut saja namanya Tika, karena mereka nggak mau nama aslinya disebutin. Ini semua aku gunakan pakai nama samaran. Nah, jadi ceritanya Tiara sama Tika ini adalah teman dari kelas 1 SMP swasta di Palembang. Waktu mereka sudah lulus SMP, mereka ini kemudian memutuskan mau masuk SMA Madrasah di Padang. Namun karena mereka ini murid asing, maksudnya bukan orang asli Padang, akhirnya mereka mendapatkan fasilitas dari sekolah tersebut untuk tinggal di asrama khusus murid yang rumahnya jauh. Tapi waktu itu Tiara nggak dapat asrama karena udah penuh terisi. Sedangkan si Tika dapat kamar, tapi teman sekamarnya asal daerah Lampung. Karena Tika nggak mau pisah, maunya bareng terus sama Tiara, akhirnya mereka memilih untuk menyewa kosan aja di dekat SMA Madrasah. Mereka hanya perlu dicarikan sebentar oleh pihak sekolah. Tujuannya agar pihak sekolah bisa mengawasi mereka yang tidak ada di dalam asrama. Kosan ini memang masih memiliki sekolah, tapi lokasinya agak jauh sedikit. Bentuknya rumah tingkat 3. Fasilitas di sana bisa dibilang cukup bagus. Gedung baru, makanya mereka mau harus membayar. Sewa tiap semesternya 2 juta per 6 bulan. Mereka bayarnya itu dibagi 2. Fasilitas yang bagus di dalam kosan itu salah satunya adalah lampu kosan yang otomatis menyala jika ada orang. Seperti ada sensor di lampunya. Setiap lorong, lantai, sampai depan kamar, semua memakai sistem lampunya. Di dalam kosan bentuknya seperti kosan pada umumnya. Mereka dapat kos yang paling pojok di lantai 2. Setelah pertigaan lorong dari pintu masuk, ada ruangan santai bersama. Di sebelah kirinya ada TV, depannya ada sofa lipat, di kanan meja makan, nanti agak lurus dikit ada dapur, dan di depannya ada balkonnya. Untuk tempat tidurnya sendiri ada di dalam kosannya. Kasurnya dekat jendela kaca besar. Ada pembatas berupa tirai atau hordeng. Kamar mandi ada di dalam, di sebelah kanan sebelah pintu masuk. Kasurnya berbentuk tingkat. Tika tidur di bawah, Tiara di kasur atas. Mereka tinggal berdua di sana. Dan sebenarnya gangguan mistis ini udah ada sejak pertama kali mereka tinggal di situ. Tiara juga sadar mengenai hal itu. Mungkin karena mereka nggak permisi atau nggak ngajiin dulu kamarnya. Makanya mereka sering diganggu. Terima kasih sudah mendengarkan channel di Jurit Malam. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan kisah-kisah horor terbaik untuk kalian. Jadi gangguan mistis pertamanya ketika di malam pertama, si Tika kan tidur itu di kasur bawah. Saat itu Tiara belum tidur. Tiara lagi duduk di depan kamar mandi sambil main laptop. Oh iya, di sana fasilitas wifi-nya gratis.
tetapi diblokir jika ngebuka YouTube, IG, FB, sosmed, dan game. Jadi Tiara masuknya pakai VPN agar bisa akses semuanya. Ketika lagi ngutak-ngatik laptop, tiba-tiba Tiara mendengar ada suara napas orang. Diturunkannya suara volume laptop dan HP dibuat mode silent. Suara itu semakin kedengeran jelas di telinga. Tapi ya sudahlah, karena Tiara ini memang bisa dikatakan termasuk cukup berani ya orangnya. Dan dicuekin aja lah itu suaranya. Tapi ketika dicuekin suaranya tuh makin kenceng, tetap kedengeran, dan terus berulang kali. Tiara pikir itu mungkin suara dari pintu luar. Karena penasaran, akhirnya dibukalah pintu depan itu buat ngecek. Siapa tahu mungkin ada orang dan memang gak ada apa-apa. Ternyata kosong di luar pintu itu. Tiara melanjutkan ke meja laptop lagi. Puncaknya di malam itu tiba-tiba hening sebentar. Gak lama kemudian suara nafas berat itu datang lagi dan makin panjang. Yang awalnya Tiara pemberani jadi langsung ciut ketakutan. Gak berani, Tiara menutup laptopnya, dia pergi ke tempat tidur. Ditutup selimut, tapi suaranya masih kedengeran. Suara itu merupakan kejadian pertama di hari pertama mereka tidur. Kejadian kedua, pernah pada suatu hari Tiara ini bolos kelas. Tika tidak ikut bolos, sendirianlah si Tiara di kosan. Nah, di saat menjelang siang, Tiara kan mandi. Nah, pintu kamar mandinya itu tuh kayak kaca buram. Jadi dia bisa melihat atau menengok keluar, walaupun gak jelas. Nah, pas lagi mandi, tiba-tiba Tiara melihat dari balik kaca buram itu ada kayak siluet pintu kosan kebuka. Ada kelihatan dari dalam seperti bayangan lewat. Tiara berpikir dalam hati, ini mah si Tika yang pulang. Ada suara ketukan pintu juga. Tapi si Tika gak bukain itu pintu. Tiara berpikir mungkin si Tika gak denger kali ya. Kemudian Tiara lanjutin mandi lagi, tapi tiba-tiba seperti ada suara orang jatuh. Kencang sekali dari arah dapur. Tiara mengira si Tika yang jatuh. Jadi Tiara langsung buru-buru mandilah. Pas dicek Tiara, ternyata gak ada orang sama sekali. Disitulah baru Tiara sangat ketakutan karena suara itu sejelas-jelasnya berasal dari dalam kosan mereka, bukan dari luar ternyata. Dan jelas sekali suara itu datang setelah ada siluet bayangan di pintu depan terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan channel Di Jurit Malam. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan kisah-kisah horor terbaik untuk kalian. Berarti yang masuk tadi itu bukan Tika. Yang kedua, itu bukan pintu yang kebuka, tapi jangan-jangan setan lewat. Kemudian Tiara langsung memberanikan diri untuk bilang, "Allah, jangan ganggu aku." Tapi dengan bahasa Padang. Ini aku artiin ke bahasa Indonesianya.
Selesai ngomong, Tiara langsung pakai baju buru-buru. Dia pergi keluar kos, rambut belum kering. Dia langsung keluar karena takut dan gak mau di kos sendirian. Padahal waktu itu siang-siang bolong. Semua pengalaman mistis yang dialami oleh si Tiara itu tidak diceritakan ke Tika. Memang Tika orangnya penakut sekali, tapi ternyata hal mistis ini bukan hanya si Tiara aja yang ngalamin. Tika juga ternyata mengalaminya. Tapi bedanya, Tika udah ngalamin hal mistis ini, Tika langsung ceritain ke Tiara. Pernah pada suatu hari, Tika gak masuk kelas karena sedang nyeri haid di hari pertama. Jadi sendirianlah dia di kosan. Tika tidur di kasur atas. Di dalam kosan ada hordeng pembatas. Kejadian ini terjadi saat siang bolong. Jadi ceritanya, tirai pembatas itu dalam keadaan tertutup. Dan waktu itu laptopnya Tiara ini lagi ada di kasur bawah dekat Tika, di bagian yang ketutup tirai, dan tirainya tertutup setengah. Di siang-siang bolong itu tiba-tiba terdengar seperti ada suara laptop yang diketik dengan cepat. Tika berpikir mungkin suara handphonenya. Akan tapi pas Tika selesai main handphone, lagi-lagi suara ketikan laptop itu terdengar. Barulah dia sadar ternyata suara ketikan itu bukan dari handphonenya, melainkan dari area kasurnya. Suara ketikan itu makin jelas lagi berasal dari samping dia. Tiba-tiba si Tika merinding, tapi dia penasaran juga. Karena penasaran yang begitu tinggi, Tika langsung otomatis buka tirainya dan betul saja suaranya tuh langsung hilang. Sejak saat itulah Tika gak berani lagi sendirian di kosan. Seharian Tika menahan rasa nyeri mensnya sambil menunggu Tiara pulang sekolah. Tika menunggu di supermarket atau minimarket depan kosannya. Setelah itu, Tika menceritakan hal mistisnya ke Tiara. Barulah Tiara menceritakan juga apa yang Tiara alami. Tika semakin ketakutan dan mereka berdua semakin yakin bahwa ada yang gak beres nih di dalam kosan mereka. Mereka juga baru tahu hal mistis yang dialami oleh mama dan kakak Tiara. Jadi ceritanya begini, waktu itu mama dan kakaknya mereka nginep di kosan itu berempat. Nah, mama Tiara ini memang rajin sekali membaca Al-Quran. Di malam terakhir mereka nginep di sana, pas semua udah tidur nih, dalam tidurnya Tiara merasa badannya itu kayak terbang. Maksudnya itu terbang yang diangkat oleh orang ya. Tiara buka mata dan si kakak kaget sejadi-jadinya. Karena kebetulan ketika Tiara terbang dan kemudian bangun, kakaknya tuh seperti melihat bayangan yang besar terus pergi dalam sepersekian detik. Kakaknya lari langsung jatuh menimpa badan ibu Tiara dan terbangun kaget. "Ih, kamu tuh kenapa sih? Bikin kaget aja," kata mama. "Gak tahu, tadi aku ngeliat si Tiara terbang terus ada bayangan tuh gede banget, terus pergi gitu." Melihat kejadian itu, mereka berdua, Tiara dan Tika, jadi ketakutan. Barulah dari situ si Tiara pun menceritakan kepada mamanya. Sepertinya di sini itu ada penunggunya, mereka sering digangguin. Nah, puncaknya adalah setelah 6 bulan mereka sewa di sana.
Tiara ini ceritanya mau pulang ke Palembang dulu, karena memang lagi ada nikahan sepupunya selama 2 minggu dan kebetulan waktu itu sedang libur semester. Si Tika ditinggal sebentar, jadi mau nggak mau ya dia harus sendirian, apalagi 2 minggu ditinggal sama Tiara. Akhirnya Tika ngebujuk untuk bisa ikut Tiara dan Tika akhirnya boleh ikut. Akhirnya mereka bisa tidur nyenyak tanpa gangguan selama 2 minggu karena mereka gak ada di kosan. Dan setelah 2 minggu mereka balik lagi nih ke Padang, ke kosan itu tentunya. Mereka juga harus siap-siap lagi dengan gangguan di kosan, terus tidur gak nyenyak lagi, tidur lagi dengan rasa was-was dan takut begitu tiap hari. Sebenarnya mereka itu mau pindah kosan, cuma sayang. Di kosan, Tika pun ini inisiatif untuk pergi ke masjid dan mencari Pak Ustadz di sana. Soal kosan mereka dan bilang kalau memang di kosan itu dihuni sesosok yang menunggu di sana. Ternyata alasan penunggu itu ganggu mereka karena mereka pas masuk gak pakai izin dan gak ada pengajian bersama gitulah pokoknya. Akhirnya Pak Ustadz langsung nyuruh si Tika pulang, lalu baca ayat kursi 7 kali setiap selesai sholat wajib. Setelah sampai Tika di kosannya, lalu dia menceritakan semua ke Tiara dan mengajak Tiara untuk ikut membaca surat ayat kursi sebanyak 7 kali setiap selesai sholat Jumat. Tapi Tiara gak mau, males katanya. Jadi hanya Tika yang menjalankan perintah Pak Ustadz ini. Ketika Tika sedang membaca ayat kursi selesai sholat Isya jam 9 malam, gak tahu kenapa tapi pas di hari ketiganya tuh di sini baru ada kejadian yang betul-betul bikin Tiara yakin bahwa makhluk halus itu tuh ada, walaupun hanya gangguan-gangguan sedikit sekali. Terima kasih sudah mendengarkan channel di Jurit Malam. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan kisah-kisah horor terbaik untuk kalian. Tika meminta kembali Tiara agar ikut baca surat ayat kursi. Ayolah Tiara, ikutlah, jangan malas kau. Nanti kau diganggu loh. Ayolah, yuk kita sama-sama baca ayat kursi. Ayo bangun, jangan tidur. Tiara pun bangun dan ikut membaca ayat kursi bersama. Ketika mereka sedang membaca ayat kursi di jam 9 malam, Tika selalu membuka jendela kaca dan juga buka pintunya. Itu semua diperintah oleh Pak Ustadz. Di hari ketika itu, mereka siap-siap membaca. Mereka buka kaca jendela sama pintu. Tiba-tiba di dalam kosan mereka langsung datang angin berhembus kencang sekali. Padahal dari kemarin tuh anginnya biasa aja, nggak kayak gini. Si Tiara langsung melirik si Tika. Tika hanya diam aja. Ketika mereka sudah mulai membaca ayat kursi, sampai di tengah-tengah bacaannya, tiba-tiba kok suasana kosan tuh berasa kayak pengap sekali, kayak banyak orang di dalamnya. Terus seperti di ruangan tertutup, pokoknya gak nyaman. Angin semakin kencang bertiup, benar-benar tidak masuk logika sama sekali. Tika tetap fokus untuk membaca dan melanjutkan ayat kursinya. Tiara mulai ketakutan, sedangkan Tika tidak takut sama sekali. Padahal Tika yang terkenal paling penakut. Tiara juga mulai terus membaca ayat kursi walaupun ketakutan. Akhirnya bacaan mereka itu pun selesai.
kosan itu betul-betul langsung terasa hening, angin kencang juga sudah berhenti, dan suasana pengap juga sudah hilang. Mereka jadi gak takut lagi setelah mereka rajin membaca ayat kursi 7 kali selesai sholat wajib. Gangguan mistis juga mulai berkurang, walaupun memang gak separah sebelum-sebelumnya. Mungkin juga penunggu di sana tuh cuma nunggu mereka berdua ini untuk minta izin dengan membaca ayat kursi. Karena memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu, mereka tetap melanjutkan ngekos di sana sampai lulus sekolah. Barulah pulang ke Palembang untuk melanjutkan kuliah di sana. Ada pesan di dalam cerita ini. Biasakan permisi di tempat baru. Jika akan menempati tempat baru, sebaiknya adakan pengajian dahulu ataupun ritual yang kalian yakini dalam agama kalian, serta rajin beribadah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton channel Jurit Malam. Jangan lupa tunggu kisah-kisah kami selanjutnya. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe.